Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat semua? Sebelum kita memasuki materi mata kuliah kita pertemuan keempat ya pada hari ini, mungkin saya mau absensi dulu teman-teman sekalian. Baik, Ibu Hot Maulina Malau hadir? Ya. Nah, di sini saya lihat ini udah pada saya kenal ya, karena udah pertemuan keempat. Jadi nanti teman-teman yang lain yang nggak hadir itu nanti di-share ke grup aja ya, untuk absensinya, surat izinnya. Baik, bagaimana dengan pertemuan ketiga kita kemarin? Apakah sudah bisa dipahami materi yang telah saya sampaikan di pertemuan ketiga? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau seperti apa? Udah dipahami? Baik, kalau bisa sudah dipahami, sekarang saya yang mencoba bertanya. Nah, apa pengertian perlindungan konsumen? Nah, mana nih yang tadi bilang sudah mengerti? Baik, silakan. Terima kasih dulu Ya. Perlindungan dari konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan atau jasa dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan barang dan atau jasa tersebut. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya ingin tahu juga nih, di mana perlindungan konsumen diatur di Indonesia? Ayo, di mana? Itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Mas. Undang-undang itu menjadi payung hukum utama untuk melindungi konsumen saat bertransaksi, sekaligus memberi keadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Baik. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja langsung ke materi pertemuan kita yang keempat, itu hukum perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen. Baik. Nah, di sini saya ingin menceritakan tentang sejarahnya sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada era 1970. Nah, di mana gerakan perlindungan konsumen ini dimulai sejak era 1970 sehingga lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Banyaknya masalah-masalah konsumen yang sangat memprihatinkan masyarakat pada saat itu belum terakomodasi dalam penyelesaian, baik itu secara mediasi maupun litigasi. Ya, di sini pelaku usaha merasa di atas segala angin dan bersikap semena-mena terhadap konsumen. Nah, kurangnya pengetahuan konsumen. Nah, bagaimana kurangnya perhatian pemerintah terhadap konsumen. Nah, liku-liku tersebut mendorong Yayasan Indonesia pada saat itu ya, tahun 1970 untuk membuat lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap konsumen, masyarakat, pemerintah untuk dibentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di sini sehingga dibuatlah peraturan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tadi yang telah disebutkan oleh siapa? Nadia, itu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke hak-hak konsumen yang dilanggar pada era 1970-an. Nah, apa aja hak-hak yang dilanggar pada saat itu? Yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan pokok, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Ya kan, menyangkut pengadaan barang, harga barang, mutu barang, dan pelayanan. Sehingga pelaku usaha bersikap semena-mena terhadap konsumen. Di sini ada juga hak-hak yang dilanggar, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan.
Nah, dikarenakan kondisi konsumen yang masih rentan dari aspek ekonomi maupun sosial, seringkali pelaku usaha ini mengabaikan hak dan keselamatan konsumen terhadap barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Selanjutnya, ada hak atas informasi. Tidak mendapatkan informasi yang benar terhadap produk barang dan jasa yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha konsumen. Adapun informasi tersebut terkait kekurangan dan kelebihan produk, tanggal, kadaluarsa, bahan, dan lain sebagainya mengakibatkan keamanan dan keselamatan konsumen yang terancam. Ini contohnya seperti apa hak atas informasi ini? Ada yang tahu nggak? Yang tidak didapatkan oleh haknya konsumen pada saat era tahun 1970. Tidak mendapatkan informasi produk. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya contoh untuk tidak mendapatkan informasi, boleh nggak ya Bu kalau seperti misalnya beli minuman manis, kita beli di supermarket gitu. Pada saat itu warung. Iya, era 1970-an ya. Terus kita tidak mendapatkan informasi komposisi tingkat kemanisannya atau pengawetnya gitu. Nah, itulah yang kita inilah permasalahan yang melanggar sebenarnya pada saat era itu, sehingga konsumen itu tidak mendapatkan seperti minuman yang higienis, yang ada komposisi gulanya berapa, yang tidak merusak kesehatan dan lain sebagainya. Maka dibuatlah peraturan tadi tentang Undang-Undang Nomor 4 nanti tahun 1999. Nanti akan saya jelaskan. Oke, di sini ada hak untuk memilih. Nah, di sini juga dilanggar gitu hak-hak konsumen yang untuk memilih. Nah, konsumen tidak diberi kesempatan untuk memilih terhadap barang dan jasa. Karena pada saat itu produk barang dan jasa tertentu itu cukup banyak dan mendominasi di pasar seperti biskuit, mie, jasa, telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hak yang dilanggar juga, hak untuk mendapatkan perwakilan. Tidak adanya hak untuk menyuarakan kepentingan konsumen yang menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu yang menyebabkan konsumen selalu objek dalam pelaku usaha. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, pada saat itu tuh tidak hak konsumen itu tidak mendapatkan ganti rugi, hampir tidak ada pada masa itu. Nah, karena pelaku usaha itu selalu merasa posisinya kuat dan konsumen itu di posisi yang lemah. Jadi zaman monopoli pada saat itu ya. Nah, hak-hak konsumen yang dilanggar pada era itu juga ada hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Yang tadi seperti saya jelaskan. Nah, itu di sana di sini nih dilanggar, di mana banyaknya industri itu tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ya kan, pada saat itu menimbulkan terjadi pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup, baik itu air kotor, udara, tanah, yang menyebabkan keberlangsungan konsumen atau makhluk hidup. Selanjutnya di sini tidak mendapatkan juga payung hitam, payung hukum konsumen dan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi itu harusnya mendukung tumbuhnya dunia usaha, tapi pada saat itu dimonopoli. Jadi sehingga penjualnya lebih berkuasa daripada konsumen. Nah, bahwa meningkatkan harga dan martabat konsumen itu, nah di sini perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen itu untuk melindungi dirinya, gitu ya. Bahwa harus dibuat ketentuan hukum yang melindungi hak-hak atas konsumen tersebut. Nah, maka dibentuklah di sini pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu hak konsumen, yaitu yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, ini contohnya seperti apa?
Hak atas kenyamanan dan keamanan. Ya, silakan. Contohnya seperti untuk mengkonsumsi barang itu di Indomaret atau Alfamart sekarang, dari pihak swalayannya menyediakan lahan parkir serta ruangan ber-AC dan juga menyediakan toilet yang bersih untuk customer sehingga bisa nyaman untuk berbelanja. Baik, itu juga boleh. Jadi konsumen itu merasa nyaman untuk arena parkir atau ruangan supermarket yang ber-AC. Nah, ada pelayanan juga kasir atau menanyakan expired barang. Jadi ada yang pegawai pekerja di supermarketnya ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk B. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, ada yang tahu nggak ini? Bapak Ibu sekalian, contohnya seperti apa? Ya, silakan. Misalnya kita membeli barang elektronik di laptop gitu ya Bu. Ya. Terus tuh kita mendapatkan barang itu harus baru gitu, karena kita belinya juga baru. Terus tuh saat kita menjual, misalnya kita tiba-tiba ingin menjualkan barang itu, jadi nilai tukar itu masih ada dan juga serta jaminan itu seperti kayak garansi, misalnya garansinya 1 tahun. Ya, baik. Terima kasih seperti itu ya teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian contohnya. Kita lanjutkan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, ini contohnya seperti apa? Yo, ada yang tahu nggak? Silakan. Kalau beli barang second itu masuk nggak Bu? Kalau kayak kita beli di Facebook, mau beli apa ya, misalnya beli handphone, boleh. nanti dibilang misalnya beli iPhone kan Bu, ini ori, ini bisa dipakai. Nah, sedangkan rupanya kadang-kadang emailnya terblokir gitu setelah beberapa bulan. Ya, itu boleh juga. Karena belinya tadi di online kan juga bisa di komentarnya ya. Boleh. Kan ada garansinya juga. Atau hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau dan jasa yang digunakan. Ada yang lain contohnya? Ayo. Contohnya misalnya kan nggak semua orang punya MacBook misalnya kan. Nah, jadi dia berkeluh kesah sama yang jual nih, gimana nih cara pemakaiannya. Mungkin dia ada kayak, oh ini mungkin beda dari laptop-laptop yang lain gitu. Oh, itu juga bisa untuk pembelian pada saat di toko laptop. Baik. Baik, kita lanjutkan. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, kalau yang ini contohnya seperti apa? Nah, kalau yang ini contohnya seperti kita membeli sebuah rumah. Nah, sebuah rumah dengan cara dicicil. Nah, bagaimana kita harus didapatkan advokasinya itu? Contoh, seandainya ditarik rumahnya, kita tidak mampu bayar. Nah, itu bagaimana perlindungan hukumnya terhadap konsumen? Nah, itu bagaimana penyelesaian sengketanya dari pihak pembeli dan developernya. Itu contohnya. Nah, konsumen haknya yang patut. Nah, dia ini sudah membayar DP rumah, contohnya sudah dicicil selama, misalnya dia cash bertahap selama 2 tahun, berarti selama 24 bulan. Nah, selama 24 bulan dia sudah berjalan cicilannya selama 6 bulan. Setelah itu macet. Nah, bagaimana perlindungan terhadap konsumennya? Apakah dia bisa mendapatkan uang yang sudah dia cicil tadi? Bisa harusnya. Nah, nanti bagaimana penyelesaian sengketanya? Apakah dia menitipkan jual kepada
developernya untuk di take over ke pembeli yang lain, dan bagaimana jadinya hak kepemilikan atas rumah yang sudah dikredit tadi, apakah dipindahkan juga ke atas nama yang lain. Nah, ini jadi konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan atas barang yang dibeli yang sudah dicicil tadi uangnya. Seperti itu ya, kira-kira ini contohnya saja. Nah, ada lagi hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau misalnya kita melakukan perawatan di dokter kecantikan gitu ya. Jadi kita mendapatkan pembinaan dulu nih, treatment apa yang cocok untuk kita dengan kondisi wajah kita yang sudah diperiksa sebelumnya. Jadi di situ setelah mendapatkan pembinaan, terus kita melakukan treatment, biasanya setelahnya itu dokternya kan mengusulkan untuk kita memakai produk mereka gitu. Jadi setelah kita melakukan konsultasi dengan dokter, di situ kita mengambil suatu produk, dokter pun akan menjelaskan misalnya kayak tata cara penggunaan skincare-nya. Jadi masuk ke dalam, menurut saya itu masuk ke dalam pembinaan atau pendidikan konsumen. Baik, itu juga termasuk ya contohnya. Jadi nanti dijelaskan dulu oleh dokter kecantikannya, seperti tata cara penggunaan produknya dari pembersih muka, toner, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, untuk haknya konsumen untuk mendapatkan pengertian atas pemakaian produk tersebut. Nah, itu juga contohnya bisa juga dari kredit rumah tersebut yang Ibu contohkan tadi. Contoh kita mau mengambil suatu kredit rumah, kita harus dijelaskan bagaimana tata cara pembayarannya, bagaimana hak-haknya konsumen itu apa saja yang akan didapatkannya. Contoh, dia cash bertahap selama 2 tahun. Nah, apabila sudah pembayaran berjalan selama 8 bulan atau 10 bulan, apakah rumahnya sudah dalam bentuk rumah ataukah masih dalam bentuk tanah, itu kan harus diberi pengertian kepada konsumen yang telah membayar. Itu adalah hak konsumen. Oke, baik, selanjutnya hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak didiskriminatif. Nah, ini seperti apa nih hak konsumen? Ini contohnya kita, silakan nak. Berkatnya itu pada saat saya mau mendaftar di UIB, saya kan nggak tahu tuh informasi pendaftarannya bagaimana, beasiswanya apa saja yang tersedia. Nah, kebetulan UIB itu kan punya Instagram official UIB, jadi saya menanyakan kepada Instagram UIB terkait informasi yang saya ingin tahu dan saya dilayani dengan baik. Baik. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu juga bagus ya untuk seperti itu. Jadi tidak didiskriminatif. Dalam arti kata di sini, contohnya kita menaiki sebuah Grab. Nah, di mana tukang Grabnya itu nggak boleh mengatakan, ih, Bapak kok hitam kali, ih, Bapak ini suku Cina, ih, Bapak ini orang Flores ya, gitu. Itu kan diskriminatif, itu nggak boleh ya. Itu hak konsumen untuk dilayani yang sama, di mana pengantarannya itu misalnya dari Batam Center ke Nagoya, itu harus mendapatkan hak yang sama, walaupun itu dia suku Cina, berkulit putih, dan lain sebagainya. Jadi contohnya seperti itu ya, kira-kira. Nah, selanjutnya hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Nah, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini seperti apa? Silakan. Di dunia customer dan pembeli ya, sekarang sangat relatif dengan menggunakan Shopee. Nah, Shopee itu menyediakan ketika barang sudah sampai ataupun misalnya seorang konsumen membeli barang dengan sistem COD atau sistem delivery, itu mereka ada menyediakan kalau sudah sampai, jika memang barang tidak sesuai, kita bisa masuk ke aplikasinya untuk penggantian barang ataupun pengembalian barang karena tidak sesuai. Nah, itu saya rasa merupakan salah satu contoh yang benar-benar udah relatif banyak sih. Baik, terima kasih. Nah, itu salah satu contohnya ya, hak-hak daripada konsumen. Selanjutnya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ya. Ini banyak ya contohnya gitu. Ada yang mau mencontohkan mungkin?
contoh-contoh case atau permasalahan hak-hak konsumen yang belum tercantum di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu bisa termasuk dalam ketentuan-ketentuan peraturan lainnya ya, hak-hak konsumen ini. Baik, selanjutnya kita memasuki pasal 5, yaitu kewajiban konsumen. Nah, di sini tadi udah hak-haknya konsumen, sekarang harus ada kewajibannya konsumen. Nah, di sini membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, kewajiban daripada konsumen. Tadi udah haknya konsumen nih, harus mendapatkan ini. Silakan. Contohnya seperti kita kalau berobat, itu kan pasti dokternya mengeluarkan resep obat ya. Itu biasanya ada petunjukan pemakaian obat gitu. Nah, kewajiban kita sebagai konsumen itu ya mengikuti resep obat tadi, untuk misalnya tiga konsumsinya 3 kali sehari atau 2 kali sehari gitu. Baik, berarti kelanjutan dari contoh pemakaian skincare tadi. Nah, di mana haknya pasien itu mendapatkan, yang haknya tadi konsumen mendapatkan petunjuk cara pemakaian kosmetik dari pembersih muka, toner, krim malam dan krim pagi. Kewajibannya konsumen adalah mengikuti petunjuk yang sudah diajari oleh dokter tadi ya, dokter kecantikan. Nah, di mana kalau dilanggar itu berarti bukan salah dokternya lagi. Jangan dipakai krim pagi menjadi krim malam menjadi krim pagi, ya kan? Lalu datang kepada dokternya untuk kecantikan untuk dikomplain, jangan ya. Nah, di sini ada kewajibannya. Jadi kalau mau cantik ya harus mengikuti gitu loh ya. Berarti kewajibannya dia harus mengikuti arahan daripada dokter kecantikan tersebut. Nah, dia kan ada step by stepnya yang harus itu. Jadi jangan salah-salah ya. Selanjutnya, beritikat baik melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Nah, ini contohnya seperti apa? Mungkin yang suara yang cowok lagi. Silakan, contohnya seperti apa? Kira-kira beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa? Jadi seperti kita saat kita membeli barang di Shopee, kadang saya melihat bahwa orang-orang itu sudah memilih COD gitu. Setelah barang datang mereka nggak mau ngambil atau mau bayar. Itu sih, kalau ada itikat baik kan berarti harusnya ya bertanggung jawab ya. Tanggung jawab atas barang yang telah dipesan kan, jadi kita jauh-jauh gitu. Ya. Setelah datang malah mau dibayar atau nggak dibayar. Itu sih. Ya, baik, terima kasih. Itu contohnya ya, beritikat baik itu kalau kita membeli barang di online shop. Nah, di sini pembayarannya secara COD di rumah. Nah, sudah kita beli malah pengantarannya atau barang sudah dikirim, orangnya tidak di rumah, tidak bertanggung jawab. Padahal di situ ada nomor handphone yang dikonfirmasi bahwa kita mau mengantarkan barang dan tolong dibayar gitu ya. Itu kewajiban ya, harus dipenuhi. Nah, di sini yang selanjutnya, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah, ini seperti apa? Silakan. Ya, misalnya kita janjian nih, janjian beli barang kemudian gitu kan. Misalnya kan kalau beli di kayak Facebook itu di marketplace, terus janjian ketemu di Grand Mall gitu kan. Di mall terus janji mau bayar 500, bawa cashnya harusnya tuh bayar kan sama-sama tuh ya sesuai kesepakatan. Nah, jadi kalau misalnya konsumennya curang misalnya kan, kurang 20.000, kasih aja lah ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Ya, karena tidak sesuai. Nah, ini contoh lain lah. Contohnya bisa juga membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Contohnya, kita sudah sewa mobil atau sewa motor. Sewa mobil aja deh contohnya, sewa mobil. Harganya per hari 300.000. Nah, mobil sudah dipakai nih dalam 1 hari. Gak mungkin kan besoknya kita bayarnya
Pak, uang saya cuma ada 200.000. Nah, itu berarti kan tidak sesuai kan dengan kesepakatan. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, ini contohnya seperti apa? Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Contohnya, ayo, silakan. Kalau menurut saya, kalau terjadi sengketa kita harus selesaikan dulu setelah mitigasi. Ya. Mitigasi nanti kalau tidak ada penyelesaian baru ke mitigasi. Ya. Itu bagus sekali ya. Terima kasih. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, selanjutnya di sini kesimpulannya Ibu ambil hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya konsumen, hak untuk mendapat advokasi dan perlindungan, hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk dilayani secara benar, hak untuk mendapat ganti rugi. Nah, di mana kewajibannya daripada konsumen mengikuti prosedur, beriktikat baik, membayar sesuai dengan yang sesuai, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut. Untuk mempersingkat karena waktu kita sangat terbatas ya, saya rasa materinya untuk pertemuan 4 cukup sampai di sini. Nah, silakan. Mungkin kita akan melanjutkan di pertemuan kelima karena waktu kita sangat terbatas. Saya rasa cukup. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, silakan, ada yang silakan. Misalnya kan ini adalah kayak saudara gitu kan jual beli properti, beli rumah misalnya. Nah, kemudian ketika beli rumah itu dijanjikan selesainya akhir 2025. Ya. Tapi rupanya sampai 2026 belum sudah terima kunci, Bu. Nah, kalau menurut Ibu itu tanggung jawabnya bagaimana ya? Kalau misalnya kan kita belinya yang kredit kan Bu, apa itu ya? Cicilan cash bertahap ya selama 24 bulan. Nah, di perjanjiannya dijanjikan pada saat 10 bulan rumah diterima. Maksudnya dalam kondisi udah berbentuk rumah. Pada saat dicicil dia masih kondisi berbentuk tanah. Nah, terus ketika sudah sesuai tenggat waktunya sampai akhir 2025 nggak selesai, Bu. Rupanya selesai. Pada saat 24 bulan setelah pelunasan. Nah, betul. Pelunasan rumahnya masih belum selesai karena mau perpanjangan dulu. Nah, kira-kira pertanggungjawabannya oleh siapa dan bagaimana ya, Bu? Itu dari pihak developernya. Seharusnya pada saat jual beli walaupun cash bertahap itu kan ada perjanjian jual beli, di mana kalau tidak sesuai berarti developernya kena penalti. Biasanya ada pembayaran ganti rugi berapa persen dari total harga rumah. Atau ada yang mau ditambahkan? Silakan Ibu. Di sini nih ada nih salah satu mahasiswa Bapak Ibu nih. Nah, di sini yang di perumahan ya, silakan. Coba mungkin bisa membantu. Ya, di sini kita diskusi. Pertanyaan dari Ibu ini tadi, ketika kita bicara perlindungan konsumen tentunya ada hak dan kewajiban. Ketika konsumen pun jangan notabene hanya mengingat apa sih haknya saya gitu. Itu kan sudah terbentuk di hak dan kewajiban. Seperti yang dinyatakan Ibu Nina tadi, biasanya sih kalau untuk cicil DP itu kan kita ada perjanjian PBJB namanya, perjanjian jual beli seperti itu. Jadi di situ di perjanjian jual beli itu sudah dimuatkan aturan-aturan pasal-pasal yang akan dilindungi masing-masing seperti itu. Tetapi ketika memang ada benturan atau tidak kesesuaian pada saat diperjanjikan itu kita harus melihat ada force majeure-nya tidak, adakah memang karena keterlambatan apa, memang seperti itu. Tapi kalau memang itu murni dari keterlambatan developer, misalnya di perjanjian itu pun ada penalti dan reward juga seperti itu. Jadi ya biasanya kita ya kalau tidak memenuhi pasti kita akan
tetap membujuk konsumen. Namanya konsumen itu adalah raja ya bagi kita ya. Kita kan berusaha tetap, atau mungkin dulunya tidak mendapatkan AC atau dulunya tidak mendapatkan dapur, ya bisa aja untuk membangkitkan nilai percayanya konsumen supaya tidak melebar. Apalagi dunia kita sekarang itu digital ya, gampang aja perumahan ini tidak ini gitu, itu membuat nilai jual kita akan turun. Jadi kita dari pihak developer itu akan berusaha untuk tetap konsisten. Kalaupun belum memenuhi kewajiban kita akan mencoba memberikan sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk konsumen tersebut supaya tetap bertahan dengan kita, seperti itu. Baik, ya berarti itu kena penalti seperti penggantian dan tanggung jawab untuk nama baik perusahaan developer ya. Dia tetap akan memberikan hak daripada konsumen, ya kan, untuk mendapatkan yang harusnya dia dapatkan. Targetnya 10 bulan selesai, mungkin terkendala oleh pihak developer karena hujan, mungkin karena ada permasalahan internal di dalam perusahaannya yang dimana mungkin tukangnya ada yang sakit, atau ada yang pulang kampung, atau ada yang cedera karena pekerjaan harus ditukar. Mungkin itu yang membuat waktu itu tidak bisa pas sesuai yang diperjanjikan, tetapi hak konsumennya tetap akan didapatkan selagi kewajiban daripada konsumen juga dipenuhi kepada pihak developer. Saya rasa cukup seperti itu karena waktu kita sangat singkat. Kita akan membahas lagi mungkin di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di pertemuan 5.